Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan berbicara tentang kebebasan yang sejati, bukan kebebasan yang palsu. Bapak Ibu Saudaraku, kebebasan merupakan suatu istilah dengan makna yang cukup membingungkan bagi saya ya Bapak Ibu ya. Karena apa Bapak Ibu? Banyak jargon keliru yang berkeliaran dengan atas nama kebebasan. Sebagai contoh, lakukan apa saja yang membuat kamu bahagia. Yang penting tidak merugikan orang lain. Kelihatannya ini masuk akal ya Bapak Ibu ya. Tetapi konsep moral seperti ini sukar untuk dibenarkan tentunya. Karena masing-masing kita memiliki tanggung jawab kepada orang lain. Lebih daripada sekedar tidak mengganggu orang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita akan baca saja langsung di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar channel saya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 15. Tetapi jikalau engkau saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam khotbah ini kita akan melihat bagaimana Paulus menggabungkan dua konsep yang agung, yaitu kebebasan dan kasih. Saya akan ulang ya Bapak Ibu ya. Dalam khotbah saya hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus menggabungkan antara kebebasan dan kasih. Bapak Ibu, ingat kebebasan di dalam Kristus seperti ayat 13a. Kekristenan sebenarnya tidak anti kebebasan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ingat, Paulus menegaskan bahwa kita dipanggil untuk merdeka, ya Bapak Ibu ya. Karena ini bulan-bulan Agustus ya Bapak Ibu ya. Kita ingat 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Bapak Ibu, kemerdekaan apakah yang dimaksud di dalam Alkitab yang akan kita pelajari hari-hari ini? Ketika menegur jemaat yang ada di Galatia yang terpengaruh dengan Injil palsu, ya ini Paulus sedang menegur jemaat Galatia yang mulai percaya atau terpengaruh oleh Injil palsu. Paulus berkata, "Aku heran, mengapa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia," yaitu Yesus, "yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suaranya." Panggilan ini, Bapak Ibu Saudaraku, merupakan kasih karunia Allah. Bapak Ibu dipanggil untuk percaya bukan karena Bapak Ibu hebat, bukan karena Bapak Ibu mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, tetapi kita dipanggil karena kasih karunia-Nya. Kita patut bersyukur kepada Allah. Paulus menggunakan kata yang sama untuk menyatakan panggilannya sebagai rasul menurut kasih karunia. Dia menyebutkan Allah telah memilih aku. Aku di sini Rasul Paulus, sejak kandungan ibuku telah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya.
Paulus telah dipanggil oleh Allah bahkan sebelum ia keluar dari rahim ibunya. Dia belum bisa melakukan apa-apa, tapi Allah sudah memanggil dia. Kasih karunia memang selalu mendahului semua usaha manusia. Saya akan ulang Bapak Ibu. Kasih karunia Allah selalu mendahului semua usaha manusia. Panggilan Allah jelas bukan sekedar tawaran belaka Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, Allah yang memanggil adalah Allah yang memampukan kita untuk mendengar panggilannya, untuk memenuhi panggilannya. Rencana keselamatan kekal yang Allah berikan kepada manusia tidak pernah gagal. Panggilan ilahi akan membawa kita kepada kebebasan di dalam Kristus. Hal ini berarti tidak lagi kita diperhamba oleh hukum Taurat, Bapak Ibu. Kita sudah tidak berada di bawah tuntutan atau kutukan hukum Taurat. Inilah kebebasan yang dimaksud di dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Galati. Kesempurnaan hidup Kristus telah memenuhi seluruh hukum Taurat. Kesempurnaan kematian Yesus di kayu salib telah menanggung seluruh kutuk hukum Taurat. Kita benar-benar merdeka, Bapak Ibu. Kita bukan mengalami kemerdekaan palsu, tetapi kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Sejak Yesus mati di kayu salib, Dia menanggung segala kutuk hukum Taurat. Kita dinyatakan merdeka, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, respon yang benar terhadap kebebasan sebagai orang Kristen ini akan kita pelajari hari-hari ini. Pembahasan Paulus tentang kebebasan tidak berhenti pada apa yang dilakukan Kristus saja. Dia juga mengajarkan bagaimana kita seharusnya menanggapi kebebasan itu, Bapak Ibu. Dia bahkan memberikan peringatan apabila kita tidak patuh terhadap nasihatnya. Apa yang ingin disampaikan di ayat 13b sampai 15 itu merupakan antisipasi sekaligus teguran, ya Bapak Ibu ya. Sejak awal surat Paulus berkali-kali menentang legalisme Yahudi yang mengajarkan mereka dibenarkan karena melakukan seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bisa melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah. Maka Paulus menentang legalisme Yahudi. Yahudi mengajarkan pembenaran di hadapan Allah melalui ketaatan dan hukum Taurat sesuai dengan tradisi Yahudi. Legalisme Yahudi yang ditolak Rasul Paulus. Kita sudah berbicara banyak tentang legalistik ya Bapak Ibu yang di pertemuan yang sebelumnya. Upaya ini pasti gagal karena ketaatan dituntut oleh Allah dengan sempurna. Maka kita patut bersyukur kepada Allah karena cintanya, karena kasihnya kita telah dibebaskan dari perhambahan. Kita menjadi orang yang merdeka. Sebagai jemaat mungkin kita sulit memahami apa ini maksud Paulus. Penolakan terhadap legalisme bukan berarti kita menjadi orang yang menganut paham antinomianisme. Apa itu antinomianisme? Anti itu artinya melawan. Nomos itu hukum. Isme itu paham atau ideologi. Jadi orang beranggapan seseorang yang sudah mengenal Tuhan tidak wajib melakukan semua perintah-perintah di dalam hukum Taurat. Mereka mengabaikan sebuah kebenaran penting, Bapak Ibu. Kita memang diselamatkan oleh iman. Kita memang diselamatkan oleh iman, tetapi iman yang menyelamatkan tidak mungkin bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ketaatan adalah bukti
iman kita kepada Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu ya, ketaatan dimaksud dalam Paulus di sini diungkapkan secara pasif maupun aktif. Secara pasif, kita tidak boleh menggunakan kebebasan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, menikmati kehidupan di dalam dosa. Secara aktif, kita diperintahkan layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih, Bapak Ibu. Tidak cukup bagi kita hanya untuk menjauhi kejahatan loh. Mengapa? Kita juga didorong untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Jadi, segala perintah Allah bukannya ditiadakan, Bapak Ibu. Jadi, sejak aku mengenal Yesus, aku bebas, sebebas-bebasnya. Aku boleh berzina, aku boleh berselingkuh, aku boleh menipu orang. Anda keliru. Kebebasan yang keliru ini membuat kacau di sekeliling Anda. Orang akan pusing dengan namanya kekristenan dengan paham yang seperti ini, Bapak Ibu. Kehidupan dalam dosa secara harafiah itu berarti untuk daging, untuk perbuatan daging. Itu kata SARS yang bisa memiliki arti yang netral, bisa tubuh, bisa materi, bisa manusia. Tetapi di sini mengarah kepada hal-hal yang negatif, yaitu kedagingan atau natur manusia yang berdosa. Kebebasan dalam Kristus seharusnya menjadi kebebasan dari perbudakan hawa nafsu. Saya akan ulang ya Bapak Ibu ya. Kebebasan di dalam Kristus seharusnya menjadi kebebasan dari perbudakan hawa nafsu. Saya agak keras ya Bapak Ibu, dengan tegas saya akan katakan seperti Paulus mengatakan, Bapak Ibu ya. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Sulit? Sangat sulit. Tapi kita harus belajar. Karena bukti iman kita adalah ketaatan. Tidak hanya hidup santai dan leha-leha saja, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah disalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Seringkali kita memberi kesempatan kepada kedagingan kita ini loh Bapak Ibu, sehingga melahirkan dosa. Kita hidup di dalam dosa. Kita berpikir, nanti kita minta ampun dan Tuhan mengampuninya. Besok lakukan lagi. Kita berkubang di dalam dosa. Maka kita menjadi orang yang tidak bebas secara sejati di dalam Kristus. Kita masih di dalam kuk perhambaan dosa. Bapak Ibu, salah satu cara adalah dengan memiliki dan mempraktekkan konsep kebebasan yang benar sesuai dengan yang Kristus mau menyalibkan kedagingan kita ya Bapak Ibu. Ternyata menjauhi dosa tidaklah cukup bagi orang yang percaya seperti kita. Loh, kenapa ya? Ya, kita dibebaskan dari dosa bukan hanya untuk menikmati kebebasannya, tetapi untuk menggunakan kebaikan bagi orang lain. Kita harus berdampak buat orang lain. Kita harus bisa menjadi contoh. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus menuntut orang datang kepada Allah. Yang pertama, penggunaan kata melayani di sini tidak hanya digunakan untuk kata yang sebelumnya telah digunakan konteks penyembahan berhala, memperhambakan diri kepada Allah, Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi pemilihan kata di Galati 5 ayat 13b itu menyiratkan suatu pelayanan yang dimaksud bukan sekedar aktivitas rohani Bapak Ibu Saudaraku, melainkan pengabdian diri. Kita perlu mengabdikan diri kita. Kita menjadi orang yang bukan takabur, tapi kita mulai melayani sesama kita seperti Kristus telah melayani kita. Ingat Bapak Ibu, ternyata menjauhi dosa tidaklah cukup bagi kita. Kita harus dibebaskan dari dosa bukan hanya untuk menikmati kebebasan itu, tetapi menggunakannya untuk kebaikan bagi orang lain.
Hal kedua yang menarik dari ayat 13b adalah kasih, Bapak. Ingat, Paulus tidak lupa memberi tambahan bahwa kasih itu merupakan inti dari semua perintah Allah. Jadi sebelumnya dia menyinggung tentang iman yang bekerja oleh kasih. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, hal yang lebih buruk daripada melayani tanpa kasih adalah saling memusuhi. Wah, ini yang bahaya. Ada tipe-tipe orang yang suka melayani, suka menolong orang lain, tetapi tanpa kasih. Karena punya tendensi, punya sesuatu yang terpendam di dalamnya. Ada motivasi-motivasi yang terselubung di dalamnya. Tapi ada tipe-tipe orang yang melayani dengan kasih. Ada yang lebih parah lagi, orang yang tidak melayani dengan kasih. Berarti mereka tipe-tipe orang yang saling memusuhi, saling menikam, saling menjatuhkan sesamanya demi ketenarannya, demi harga dirinya, demi kesuksesannya, ya Bapak Ibu ya. Ingat di dalam ayat 15a, gambaran ini adalah seperti binatang buas yang sedang mengalami kelaparan. Mereka akan saling serang, mereka akan saling memakan, saling berebut. Ya, nanti berujung kepada kebinasaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah melayani Tuhan, melayani sesama harus dengan motivasi kasih Kristus. Jangan sampai kasih kita pura-pura. Jangan sampai kita menjadi orang yang dingin, hidup tanpa kasih, mementingkan diri sendiri, serakah, egois. Ini yang tidak diperbolehkan sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, peringatan di ayat 15 masih berkaitan erat dengan konsep tentang kebebasan yang keliru. Mereka yang menggunakan kebebasan secara salah pasti menyalahi kebebasan orang lain. Kok bisa ya? Kebebasan akan menjadi sumber kekacauan, gesekan yang tidak terelakkan di dalam masyarakat kita. Seseorang bisa saja menyalahgunakan kebebasan di dalam Kristus sebagai ajang arogansi. Mereka akan pamer kerohanian mereka lebih tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah. Ini sangat parah ya Bapak Ibu ya. Ingat, dia akan menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Kita patut menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena pelayanan dan kebebasan bisa sama-sama dipergunakan. Ingat, kuncinya terletak pada keutuhan jiwa di dalam Kristus Yesus. Mereka yang belum memiliki keutuhan diri di dalam Kristus Yesus, belum mengalami kedewasaan rohani, akan menjadikan pelayanan itu sebagai kebebasan, ajang untuk aktualisasi diri. Iya. Jadi banyak orang melayani pekerjaan Tuhan hanya ingin mengaktualisasikan diri. Ingat Bapak Ibu, ini dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Ingatlah bahwa arogansi dalam pelayanan atau aktualisasi diri, ini tipe-tipe orang yang belum selesai proses kehidupannya, menjadi orang yang ingin selalu diwakkan, ingin pelayanan di mimbar, selalu ingin tampil. Kekristenan hanya selalu ingin action, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hanya mereka yang penuh di dalam Kristus Yesuslah yang mampu memberikan diri secara utuh kepada sesama kita. Ingatlah, saat Anda mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hati Anda, tetapi introspeksi diri. Apakah saya sudah melayani sesama saya? Apakah saya sudah menggunakan kebebasan hidup saya, tetapi justru membuat orang lain jatuh?
Biarlah kebebasan yang kita miliki karena Kristus yang telah memilih kita dan memanggil kita, yang memampukan hidup di dalam pelayanan. Kita hidup berguna bagi orang lain, membangun, menolong sesama dengan motivasi mengasihi Yesus yang lebih utama. Terima kasih Tuhan sudah Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah yang memeteraikan firman itu di dalam hati kita, menjadikan kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kesudahan zaman.